Assalamualaikum Mbak Suci. Waalaikumsalam. Eko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 5 menit lagi kita mulai, ya. Nah, nunggu masuk dulu paling enggak. Ini baru masih 1, 2, 3, 4 anak yang baru sudah gabung. Lima 192275670 atas nama siapa ini? Halo? Suara saya terdengar semuanya? Halo? Assalamualaikum. Terdengar. Terdengar, Bu. Dengar? Dengar.
Nek nggih jeneng ya Kak, lali aku. Aku itu sampai Lu tambah dipateni. itu kok ada ini. Kamu apa? Sudah? Ya, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, Ya sik tas nama mlebu saya iku Restu. paling. Saya baru pertama kali masuk yang minggu lalu. Pada saat geografi saya ada kepentingan, jadi saya tidak bisa melakukan Zoom. Rencananya memang saya pakai Zoom, tapi sama Pak Sarya mau pakai WA aja, pakai Zoom aja. Baru ada kesempatan, baru hari ini kita bisa bertemu pada mata pelajaran geografi untuk pertemuan pertama. Biasanya saya absen dulu semuanya. Perkenalkan dulu. Saya gitu, hello-nya yang kemarin. Jadi kalau sekarang kita masuk pada materi pertama. Ya. Sebenarnya ilmu geografi untuk kelas 3 tidak seluruhnya teman-teman atau anak-anak bisa dari sekolah formal, dalam artian putus sekolah kelas berapa. Mungkin ini pelajaran yang pertama, baru didengar juga. Kalau ibu anaknya sudah SMA, baru tahu nanti. Ilmu geografi yang khusus SMA atau paket C ini untuk selama 3 tahun harus saya rampingkan tiap pertemuan pun kita bertemunya hanya 1 bulan belum tentu ketemu dengan saya. Untuk menyiasati seperti itu, saya harapkan anak-anak maupun Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari sendiri. Dalam artian bisa browsing juga materinya dari kelas 1, kelas 2. Di kelas 3 kita dipelajari dulu, di samping saya nanti saya pandu. Ya. Tuh. Nah, itu kita mulai saja ilmunya. Saya langsung ke guru SMA-nya. Kalau ada yang pakai ini juga boleh. Ini isinya ini. Kelihatan di sana? Suara saya jelas nggak? Materi saya jelas nggak? Jelas, Bu. Oh ya, sudah. Suara saya bisa diterima ya. Nah, kita materi ini ada 4 bab yang kita pelajari. Pertama, wilayah dan perwilayahan. Wilayah dan perwilayahan dalam konsep tata ruang. Terus bab kedua, interaksi keruangan desa dan kota. Bab 3 itu membahas pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Terus bab keempat, negara maju dan negara berkembang. Untuk pertemuan hari ini kita bahasnya bab 1 dan bab 2. Kalau memungkinkan kita langsung nanti bab 3. Ya. Kita mulai. Bab 1, wilayah
dan perwilayahan dalam konsep tata ruang. Ya, untuk mengetahui konsep wilayah dan perwilayahan. Nah, perbedaan konsep wilayah, perwilayahan dengan tepat. Nah, ini nanti konsep wilayah dan tata ruang. Konsep wilayah dan tata ruang kita nanti pelajari. Nah, wilayah dan perwilayahan. Perwilayahan itu termasuk formal dan dibagi lagi menjadi fungsional. Kalau dari formal itu dilihat dari bentuk lahan, iklim, tanah, dan vegetasi alami. Kalau perwilayahan fungsional itu dari perpindahannya jaringan dan titik pusat. Perwilayahan ada wilayah formal, ada wilayah fungsional. Letaknya perbedaannya ada di mana nanti yang dibahas? Bentuk lahan, iklim, tanah, vegetasi alami, dan fungsional. Itu perpindahan, jaringan, dan titik pusat. Bisa dilihat di sini. Tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah itu merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Penataan ruang terdiri atas proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ini tata ruangnya. Gunakan wujudnya struktur dari ruang dan pola ruang. Manfaatnya tata ruang itu di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi tata ruangnya itu harus bermanfaat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Monitoring dan evaluasinya itu digunakan fungsi untuk memantau, mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan ruang, serta mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Itu gunanya untuk fungsinya digunakan untuk memantau, diketahui tingkat efektivitasnya, dan pemanfaatan ruang, serta mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Ya. Nah, digunakan tata ruangnya itu nanti untuk apa? Pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Biasanya digunakan di situ. Pembangunan wilayah di sini termasuk potensinya apa, perubahannya apa, tujuannya apa, digunakan untuk pembangunan wilayah. Ya. Teori pusat pertumbuhan. Yang pertama itu adalah teori polarisasi ekonomi. Nah, di sini yang digunakan adalah pasar sebagai pusat pertumbuhannya. Kalau menurut polarisasi ekonomi yang digunakan itu adalah pasarnya sebagai pusat pertumbuhan dan menjadi daya tarik masyarakat beraktivitas ekonomi. Terus yang kedua, menggunakan konsep pusat pinggiran. Muncul spread effect dan backward effect. Terus teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal. Kutub pertumbuhan ditandai dengan munculnya industri berskala besar. Ya. Teori tempat sentral itu adalah pusat pertumbuhan. Namanya juga sentral, berarti dijadikan pusat pertumbuhan didasarkan atas lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang. Pusat pelayanan lebih optimum dengan membentuk jaringan heksagonal. Jadi kalau teori polarisasi ekonomi itu adanya ciri khasnya adanya pasar. Kalau teori kutub pertumbuhan itu adanya
kutub pertumbuhan itu dijadikan pusat pelayanan dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal. Nah, ditandai dengan apa? Munculnya industri skala besar. Kalau teori tempat sentral, berarti ada pusat pertumbuhannya didasarkan atas lokasi dan pola persebaran pemukiman. Pusat ini lebih membentuk jaringan heksagonal. Nah, faktor penentu menjadikan suatu pusat pertumbuhan itu yang pertama apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam ini contohnya apa? Apa saja yang ada di alam, termasuk kayu, nah ini tanah, ini dijadikan sumber daya alam. Di samping sumber daya alam itu ada sumber daya manusia. Yang mengelolanya juga ada namanya sumber daya manusia. Terus topografi wilayah. Topografi wilayah ini termasuk iklimnya, bentang alam itu termasuk di sini. Gunung itu topografi wilayah, tanah itu termasuk. Terus fasilitas penunjang. Fasilitas penunjangnya apa di sini? Nah, bisa jalan, aliran listrik, ataupun hal yang lain. Jadi mungkin kalau sekarang internet. Ya. Faktor penentuan suatu wilayah itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, topografi wilayah, dan fasilitas penunjang. Fasilitasnya, penunjangnya seperti ini. Ya. Terus pengaruh dari pusat pertumbuhan. Berpengaruh pada pengaruh dari pusat pertumbuhan itu yang pertama pemusatan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia mesti berhubungan dengan tenaga kerja. Pusat pertumbuhan itu menarik banyak tenaga kerja. Jadi kalau dijadikan pusat sumber daya manusia berarti bisa menarik tenaga kerja. Terus yang kedua, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di sini pengaruhnya di pusat pertumbuhan terus meningkat. Jadi semua orang cenderung ingin meningkatkan ekonominya. Ingin meningkatkan ekonomi, semakin tinggi ekonominya mungkin penghasilannya juga semakin bagus. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya sini dari dulu akulturasi budayanya, informasi antar daerah juga semakin meningkat. Pengaruhnya pusat pertumbuhan. Bagi pemusatan sumber daya manusia itu adalah menarik tenaga kerja. Bagi ekonomi, perekonomian di pusat pertumbuhan terus meningkat. Bagi perubahan sosial budaya menjadi akulturasi budaya dan informasi antar daerah semakin meningkat. Ya. Perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Perencanaan tata ruang di Indonesia itu yang pertama penataan ruang berdasarkan sistem. Sistemnya adalah sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif itu termasuk wilayah nasional, terus provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten, semakin kecilnya menjadi penataan ruang wilayah kecamatan. Itu berdasarkan wilayah administratif. Ya. Permasalahannya dalam penerapan tata ruang di Indonesia itu adalah pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif. Nah, ini pemanfaatannya masih
belum efektif. Ruang ini berarti termasuk bisa tanah, lahan ya. Lembaga penyelenggara penataan ruang itu belum efektif. Sistem informasi penunjang pembangunan juga belum optimal. Kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Jadi mungkin ada yang lahannya masih kurang dimanfaatkan. Potensi konfliknya pemanfaatan ruang. Nah, ini banyak sekali menjadi potensi konflik. Nah, untuk yang bab pertama, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke bab 2. Bab 2 ini yang akan kita bahas interaksi keruangan desa dan kota. Tujuannya kita membahas masalah potensi desa dan kota. Nah, ini tujuannya bisa menganalisis arah perkembangan desa dan kota dengan tepat. Yaitu setelah berdiskusi Anda mampu menjelaskan struktur ruang desa dan kota secara benar. Setelah melakukan pengamatan, Anda mampu mendeskripsikan dampak interaksi antara desa dan kota. Dan setelah melakukan penelitian sederhana tentang karakteristik wilayah desa dan kota, Anda mampu menganalisis usaha pemerataan pembangunan desa ataupun kota di tempat. Nah, ini yang pertama dibahas, struktur keruangan dan perkembangan desa. Yang kedua, struktur keruangan dan perkembangan kota. Terus yang ketiga, faktor pola interaksi desa dan kota. Terus dampaknya interaksi desa dan kota dan usaha pemerataan pembangunan. Nah, kita bahas masalah desa dan kota. Struktur keruangan dan perkembangan desa. Desa itu klasifikasinya ada swadaya, swakarya, dan swasembada. Nah, dari sini ada lagi kalau nanti klasifikasi desa ada yang namanya desa tradisional. Ini masuk di desa swadaya. Ya. Dari klasifikasi desa ini yang dibahas apa? Potensi fisik desa. Apa emang dari potensinya? Termasuk penduduk, lahan, air, iklim, dan ternak. Ini yang dijadikan potensi fisik desa. Penduduk, lahan, air, iklim, dan ternak. Potensi desa fisik ini ada dua. Klasifikasi desa ada potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisiknya itu adalah penduduk, lahan, air, iklim, ternak. Terus potensi non-fisik desa itu adalah gotong royong, lembaga, dan organisasi sosial, termasuk aparatur dan perangkat desa. Ini termasuk kepala desa, RT, RW, terus BPD, ini termasuk perangkat desa. Ya. Nah, struktur ruang di desa itu mulai apa tadi? Aktivitas penduduk, budaya, ketersediaan air, kondisi tanah, topografi, dan iklim. Ini semua termasuk struktur ruang desa.
Ini saling berkaitan. Nah, pola pemukiman desa itu ada yang namanya menyebar. Terus ada yang namanya memanjang. Terus ada lagi yang namanya memusat. Nah, ini polanya menyebar, kalau ini namanya memanjang. Memanjang identik mesti di daerah sungai. Kalau memusat, jadi di daerah landai, dataran rendah ini. Ini namanya memusat. Nah, bentuknya seperti berkeliling berkelompok ini, memusat, muter. Ya. Kalau menyebar, ada di sini, di belakang. Nah, ini namanya menyebar. Ini pola pemukiman desa itu namanya bisa menyebar, memanjang, dan memusat. Ya. Struktur keruangan dan perkembangan kota itu namanya eopolis, polis, metropolis, megapolis, trianopolis, dan nekropolis. Nah, ini karakteristik fisik kota itu ada banyak pusat layanan ekonomi. Cirinya bisa dikatakan kota itu adalah banyak pusat layanan ekonomi. Tersedianya tempat wisata dan olahraga. Terdapat alun-alun. Itu bisa dikatakan karakteristik fisik kota. Kalau karakteristik non-fisik, jadi tidak bisa dipegang, itu adalah masyarakatnya heterogen. Pandangan hidupnya rasional. Terus individualis dan materialistis. Itu namanya karakteristik non-fisik kota. Kalau non-fisik kota itu ibaratnya tidak bisa dipegang. Kalau fisik bisa dilihat, bisa dipegang. Ada alun-alun, ada tempat wisata, dan pusat layanan ekonomi. Banyak toko, banyak mall. Nah, itu termasuk karakteristik fisik kota. Potensi kota itu termasuk di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Teori struktur keruangan kota, itu yang pertama teori konsentris. Teori konsentris yang dibahas yang pertama itu adalah zona 1. Ini namanya teori konsentris. Zona 1 itu adalah daerah pusat kegiatan atau central district. Terus nomor 2, nah ini peralihan zona perdagangan beralih ke pemukiman. Terus nomor 3 itu adalah pemukiman kelas pekerja atau buruh. Nomor 3. 4, pemukiman kelas menengah. Yang kelima itu adalah zona penglaju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Baru pertaniannya ada di kelima. Nah, ini namanya teori konsentris. Terus ada lagi yang namanya teori sektoral. Zona 1 itu namanya pusat kegiatan. Sini. Terus zona 2 itu namanya daerah grosir dan manufaktur. Zona 3 namanya kelas rendah. Zona 4 menengah dan zona 5 kelas atas atau elit. Namanya ini kalau ada seperti ini teori sektoral. Kalau bentuk lingkaran-lingkaran ini namanya teori konsentris.
Teori struktur keruangan kota, yang tadi teori konseptoral tipe Amerika Latin. Nah, ini teori konsentral tipe Amerika Latin. Itu yang pertama, zona 1. Daerah pusat kegiatan DPK atau Central Business District. Yang kedua, daerah perdagangan atau industri. Ketiga, sektor pemukiman kelas elit. Artinya seperti ini. Terus zona 4. Ini untuk pemukiman yang lanjut perkembangannya. Zona 5 itu daerah berkembang secara setempat. Zona 6 pemukiman liar. Nah, ini termasuk pemukiman liar. Ini teori-teori struktur keruangan kota. Kalau di kota itu dilihat dulu per zona-zonanya. Ini yang termasuk zona apa, teori. Nah, kalau gambarnya nanti seperti ini, namanya teori inti ganda. Inti ganda itu yang pertama daerah pusat kegiatan. Jadi pusat kegiatan ada di sini. Terus daerah grosir, manufaktur. Ini. Ketiganya pemukiman kelas rendah. Keempatnya pemukiman kelas menengah. Keempat pemukiman kelas menengah. Kelima pemukiman kelas tinggi. Ya. Terus keenam daerah manufaktur berat. 7 yang kecil di sini daerah di luar PDK. PDK itu apa? Pemukiman daerah kumuh. Terus nomor 8 pemukiman suburban. 9 pemukiman daerah industri suburban. Nah, ini namanya kalau ada gambar seperti ini namanya teori inti ganda, itu pola keruangan kota. Teori struktur keruangan kota namanya teori inti ganda. Kalau ini teori konseptoral. Yang tadi teori konsentrasi yang lingkaran-lingkaran dan teori sektoral atau ya. Teori konseptoral tipe Eropa. Kalau tadi Amerika Latin, sekarang tipe Eropa. Kita dilihat sendiri. Pusat kota, zona peralihan, zona C, zona rumah kecil, zona rumah besar, rumah-rumah tua, dan itu termasuk di kelompok A. Desa-desa yang dihuni para pengrajin. Nah, A itu sektor kelas menengah, B sektor kelas menengah ke bawah, C sektor kelas pekerja, dan D sektor industri dan pekerja kelas terbawah. Yang D paling bawah. Zona interaksi desa dan kota. Namanya zona interaksi desa dan kota. City itu namanya kota. Terus suburban, daerah perkotaan. Suburban ring, jalur tepi perkotaan, subdaerah. Urban ring, jalur tepi daerah perkotaan paling luar, urban ring. Nah, ini urban ring. Terus rural urban ring, jalur batas desa dan kota. Ini ada batasnya. Ini hampir mirip dengan teori apa? Konsentris. Terus rural atau pedesaan. Nah, ada 6 ya, rural ring, suburban, rural, urban ring. Nah, ini yang zona interaksinya.
Faktor yang mempengaruhi interaksi desa ke kota. Yang pertama, regional complementary, intervening opportunity, dan spatial transferability. Nah, kekuatannya apa? Kekuatan interaksi antar wilayah. Nah, ini adalah gravitasi, titik henti, dan teori grafik. Carrot there. Oh, there. Semua termasuk kekuatan interaksi antar wilayah. Ini termasuk dalam gravitasinya, gaya tarik menariknya, teori grafiknya, grafik keinginan. Dampak positifnya adanya interaksi desa dan kota bagi desa. Apa interaksi positifnya? Dari desa ke interaksi desa dan kota bagi desa. Itu yang pertama, kualitas pendidikan masyarakat desa membaik. Jadi lebih tinggi, lebih baik lagi. Produktivitas di desa meningkat. Jiwa kewirausahaan masyarakat desa meningkat. Nah, ini gunanya mereka kalau ada interaksi dari kota, desa, dan kota bagi desa. Khususnya untuk ada orang ke kota, ke desa, bagi desanya, kualitasnya, pendidikannya juga tambah baik, produktivitasnya di desa meningkat, dan jiwa kewirausahaannya masyarakat desa meningkat. Terus dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Apa yang pertama? Memudahnya kehidupan agraris. Masyarakat jadi tidak mau bercocok tanam. Jadi pertaniannya mereka berkurang atau mungkin bahkan memudar. Anak muda sekarang sudah tidak mau menjadi, ibaratnya kalau di bapaknya petani, anaknya berusaha tidak mau jadi petani. Akhirnya mereka pindah ke kota. Jadi dari dampak negatifnya itu bagi desa, memudahnya kehidupan agraris, belum ke salah lagi. Meningkatnya konsumeris dan kriminalitas. Jadi untuk meningkatnya itu, akhirnya mereka cenderung ingin konsumen. Jadi mereka tingkat daya belinya cenderung tambah meningkat. Daripada daya belinya meningkat, keinginannya meningkat, akhirnya kriminalitasnya termasuk kejahatannya juga semakin meningkat. Jadi mereka inginnya hidupnya tidak mau ke sawah ataupun ke menggarap pertanian, pinginnya kerja enak, jadi tetap gajinya tinggi. Nah, berukurannya tenaga produktif di bidang pertanian. Usia-usia produktif itu adalah 15 sampai dengan, ada yang bilang sampai dengan 40, 45. Nah, itu yang berkurangnya mereka cenderung tidak mau ke pertanian tapi inginnya ke bidang industri. Jadi dia lari ke kota. Jadi di desa hanya ada orang tua saja dan anak. Itu berkurangnya tenaga produknya sampai berkurang. Ya. Tapi di samping itu ada banyak positif interaksi desa dan kota bagi kota. Yang tadi interaksi. Nah, positifnya apa? Bagi kota, ya, terpenuhinya kebutuhan bahan pangan. Jadi mereka itu bahan pangannya juga terpenuhi. Terus terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja di kota. Untuk tenaga kerja di kota, mereka juga terpenuhi. Jadi semakin banyak penduduknya semakin kebutuhan tenaga kerjanya semakin tinggi. Jadi
para pemudanya beralih ke kota, dari tenaga kerjanya semakin baik. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri. Jadi bahan bakunya industri itu juga banyak terpenuhi. Nah, karena sudah tidak beralih ke pertanian. Jadi mereka mencetak. Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota. Akibatnya apa kalau interaksinya desa dan kota? Satu, kalau terjadi banyak pemuda-pemuda pindah ke kota, otomatis meningkatnya jumlah pengangguran. Terus yang kedua, meningkatnya jumlah pemukiman kumuh. Jadi pemukiman kumuhnya menjadi meningkat. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Jadi karena semakin banyak yang kumuh, karena tidak bisa. Nah ini kenapa kok jumlah penganggurannya tinggi? Karena tenaga kerjanya banyak tanpa dibekali bidangnya. Jadi mereka hanya mungkin sekolahnya cuma sampai SD, jadi ke kota tidak bisa bekerja di mungkin perusahaan atau apa. Akhirnya mereka pengangguran, tidak diterima di bekerja, terus akhirnya tidak bisa bekerja, keuangannya menipis, akhirnya bisa hanya sewanya di daerah pemukiman kumuh. Dari pemukiman kumuh, karena tingkat pendidikannya rendah, jadi mereka untuk buang apapun kesulitan lebih baik buang sampah atau apa di kualitas lingkungannya. Jadi mungkin banyak sampah atau mungkin kali, jadi sungai-sungai jadikan tempat aktivitas. Tuh dampaknya. Nah, bagaimana usahanya pemerataan pembangunan desa dan kota? Nah, usahanya bagaimana? Meningkatkan sarana dan prasarana di pedesaan. Nah, ini meningkatnya sarana dan prasarana di pedesaan itu tugasnya usaha dari pemerintah. Usaha pemerataan pembangunan desa dan kota bagaimana supaya merata? Akhirnya adanya dana, nah itu semua dikelola sendiri oleh desa masing-masing. Lagi pemerintah dengan upaya dana desa subsidikan atau mungkin paling tidak mendapatkan dana lebih besar daripada yang dulu. Tujuannya apa? Mereka bisa membangun desanya, jadi tidak bergantung kepada kota. Jadi untuk menjaga para pemuda ini tidak beralih ke kota, mereka balik lagi untuk membangun desanya bagaimana. Sarana dan prasarana pedesaan diperbaiki tujuannya. Terus meningkatkannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Jadi peran masyarakat di sini itu digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam. Apa yang dipunya desa itu mereka tingkatkan. Dipartisipasi, kalau mungkin ada yang punya situ ada kayunya banyak atau mungkin pohonnya banyak, jadi mereka kelola untuk kayu selain jadi bahan bakar dijadikan tempat wisata, bisa dijadikan daerah penghasil kayunya terbaik. Di samping itu pengelolaannya juga bagus. Terus menggalakkan program wajib belajar 12 tahun. Kalau dulunya hanya sampai 9 tahun, sekarang ditambah lagi menjadi 3 tahun. Paling enggak setelah lulusan itu levelnya SMA, SMK, pakai C sederajat. Jadi program wajib belajarnya jadi dinaikkan 12 tahun. Meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, ini usaha pemerataan di kesehatan masyarakatnya ditingkatkan dengan apa? Banyaknya puskesmas juga diatur dengan sendirinya. Puskesmas bidan desa kadang ada yang desanya buat klinik sendiri. Tujuannya apa? Meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi warga-warga di situ yang sekolah di kota kembali lagi mengelola desanya. Terus meningkatkan kegiatan ekonomi melalui pembinaan UKM.
Kegiatan ekonomi melalui pembinaan UKM ini bisa digunakan apa kemampuan masyarakatnya itu, bisa batik, bisa potensinya buat batik, atau mungkin tanaman apa yang disuka, apa mungkin jamunya dinaikkan nilai jualnya, ekonominya, pembinaan UKM-nya. Jadi mereka dibentuk untuk badan usaha, bukan untuk pembinaan UKM. Terus mengadakan pelatihan keterampilan dan penyuluhan. Diadakan pelatihannya, diadakan dulu dari usaha dari pembangunan, pemerataan pembangunan desa itu harus dari banyak sektor. Nih, diberi apa saja mereka. Yang pertama satrasnya, terus partisipasi pengelolaan sumber daya alamnya, program pendidikan dari segi pendidikan, kesehatan maupun ekonominya. Dengan cara apa? Diadakan pelatihan Kak no guru ke kota. Kalau tidak bisa komputer, itu Kak no guru nih komputer. Jadi mereka biar nilai sendirinya atau skillnya yang sumber daya manusianya semakin meningkat. Ya. Ada dua ini, ada yang ditanyakan? Apa lanjut? Apa sudah? Dari dua bab ini, apa lanjut, apa ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Jadi kalau memang kita bisa, kita sampai di bab 3, habis itu kita saya sudahi. Kalau tidak ada pertanyaan, kemungkinan untuk jadwal bulan ini, bulan November ini ada satu nanti untuk kelas 3 seluruhnya kegiatan luar, entah itu mungkin 2 minggu lagi kita akan ada ketemu kegiatan luar bersama. Jadi saya harapkan anak-anak, Bapak Ibu semuanya bisa hadir. Kita ketemu dengan guru, kita olahraga bersama. Jadi paling tidak 2 minggu ke depan. Jadi kalau minggu ini, minggu berikutnya kita olahraga bersama. Lokasinya kemungkinan di Stadion Kanjuruhan. Harinya saya harapkan hari Minggu semua bisa hadir. Nanti saya kasih jadwalnya. Terus habis olahraga itu nanti untuk bulan November ini juga kita akan adakan ujian tengah semester. Jadi nanti sistemnya jadwalnya juga sudah menunggu. Jadi minggu depan kalian untuk minggu ini besok libur ya. Jadi sudah diisi sekarang. Jadi minggu depan itu ada jadwalnya olahraga. Olahraga kita di Stadion Kanjuruhan pagi, saya harapkan bisa hadir seluruhnya. Bisa? Hai, Eko. Bisa, Bu. Bisa. Bisa? Kalau kita Bisa. bersama bisa? Bisa. Ya. Sekaligus saya Ya Allah, mau... Bu, bisa. Bisa? Ya, bisa. Ya. Jadi kalau hari Minggu, 2 minggu dari sekarang kita ketemu di stadion dulu ya. Kita olahraga bersama, sekaligus kegiatan luar. Nah. Nah, kalau ada lagi yang ditanyakan, kalau nggak ada, saya lanjut ke bab 3. Ya. Ini kalau bab 3 ini kita bahas masalah pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan peta. Terus apa lagi? Bacaan Pak Saiful Anwar. Saya ingin dengar suaranya sama Mbak. Pemanfaatan peta, pengindaran jauh, dan sistem informasi geografis. Ya. Pemanfaatan peta, pengindaran jauh,
dan sistem informasi geografis atau biasa dikenal SIG. Nah, ini kita bahas pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh. Fungsinya apa? Fungsinya ini dimanfaatkan di bidang apa? Transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Transportasi daratnya itu adalah perencanaan jaringan jalan. Terus perencanaan rel kereta api. Ini untuk yang darat. Kalau transportasi laut digunakan jalur transportasi laut, pelabuhan, dan alur pelayaran. Terus kalau udara itu adalah pembangunan bandara, penentuan jadwal penerbangan untuk keselamatan. Pemanfaat bidang transportasi digunakan pemanfaat kereta dan citra penginderaan jauh digunakan di berbagai bidang, termasuk pemanfaatan bidang transportasi darat, laut, udara. Contoh citra penginderaan jauh. Keperluan transportasi darat stasiun rel kereta api. Nah, temukan pemanfaatan penginderaan jauh. Nah, manfaatkannya mana ini? Ini contohnya. Penginderaan jauh itu bisa pakai foto, maksudnya ini digunakan stasiun dan rel kereta api. Manfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan bidang tata guna. Yang pertama, pemukiman itu digunakan untuk fasilitas umum. Terus, penentuan lokasi pemukiman. Terus, pertanian dan perkebunan. Perkiraan produktivitas pertanian. Terus, identifikasi tanaman yang sakit. Dan penentuan lokasi pertanian. Terus monitoring perubahan lahan. Monitoring perubahan lahan. Perubahan penggunaan lahan. Evaluasi lahan. Nah, digunakan. Terus analisis ruang terbuka hijau atau RTH. Contoh penginderaan jauh untuk keperluan tata guna lahan. Nah, kalau ini namanya juga penginderaan jauh itu mesti foto, ya, di foto. Citra ruang terbuka hijau. Dan gunanya memperkirakan persentase tutupan lahan untuk ruang terbuka hijau. Menentukan lokasi pemukiman dan fasilitas umum. Kalau ini ruang terbuka hijau, ditaruh pemukimannya lebih baik ditaruh di sebelah mana. Itu tujuannya. Jadi penginderaan jauh ini gunanya kita melihat di analisis. Fotonya kalau ini ruang terbuka hijau, kira-kira pemukimannya ada di mana? Lokasinya itu ditentukan di sini. Cocoknya di mana? Itu untuk dari contoh penginderaan jauh. Ini by foto mesti. Terus, citra lahan sawah.
Setelah lahan sawah digunakannya luas lahan pertanian. Kira-kira produktivitas lahannya apa? Lahan sawahnya. Nah, lahan pertanian, lahan sawah. Lahan perkirakan produktivitas lahan sawah. Kira-kira digunakan lahannya bagaimana ini? Nah, kalau lahannya ada hijau, kuning, kering, ini juga ada tujuannya. Jadi mereka penginderaan jauh ini tujuannya berapa persen digunakan untuk lahan sawah, cocoknya ada di sebelah mana. Ini untuk penginderaan jauh. Analisisnya ini seperti ini. Analisis potensi wilayah, potensi sumber daya alam, dan juga potensi pariwisata. Potensi sumber daya alam di sini yang pertama mengetahui sebaran berbagai jenis sumber daya alam. Ya. Potensinya. Terus mengidentifikasi sebaran kawasan lahan potensial. Nah, monitoring perubahan alam lahan. Terus rehabilitasi dan konservasi lahan. Terus potensi pariwisatanya termasuk pembangunan fasilitas umum untuk wisata, pembuatan jalur menuju lokasi objek wisata, dan pemetaan lokasi wilayah. Ini digunakan di analisis dulu, analisis potensi wilayah. Dari sumber daya alamnya dulu diketahui juga. Yang pertama apa? Jenis sumber daya alam. Terus kawasan lahan potensial, monitoring perubahan lahan, dan rehabilitasi. Konservasi peralihan maksudnya. Kira-kira kalau ini jadikan ini jadi apa? Terus potensinya juga. Ya. Contoh penerapan SIG. Nah, untuk menganalisis potensi wisata, yang pertama kita gunakan peta geologinya, baru topografinya, peta lereng, peta tanah, dan peta penggunaan lahan. Nah, dari sini semuanya ini nanti jadi peta satuan lahan. Peta satuan lahan termasuk uji lapangan. Data yang digunakan apa? Data primer dan data sekunder. Data primernya mulai drainase, kemiringan leher, tekstur keadaan banjir batuan. Terus data sekundernya litologi, curah hujan, temperatur, dan keadaan air tanah. Dan kesemuanya itu nanti dijadikan peta kesesuaian lahan dan arahan pengembangan wisata. Kira-kira cocok jadi wisata apa? Ini dilihat dari sini data primernya. Kira-kira kemiringannya apa? Apa cocok di kolam renang? Atau mungkin curah hujannya bagaimana? Keadaan air tanahnya bagaimana? Atau mungkin cara seperti di Batu? Nah, ini bisa dilihat. Kira-kira kalau mau buat potensi wisata, itu yang pertama dilihat geologinya ya apa, topografinya ya apa, tanahnya ya apa, lerengnya. Kalau lereng ini apa untuk wisata air atau hanya pendakian saja? Ya. Ini untuk menganalisisnya modelnya seperti ini. Nah, ini dianalisis. Terus analisis kesehatan lingkungan. Nah, menggunakan sistem informasi geografis. Itu yang pertama apa? Sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungannya digunakan. Perencanaan pembuatan jalur selokan, drainasenya. Nah, ini sanitasinya bagaimana? Terus lokasi tempat pembuangan akhir. Nah, lokasinya perencanaan lokasi pembuangan limbah industri dan perencanaan pembangunan tempat pengolahan sampah. Dari sampahnya itu. Kalau lingkungan mulai sampah, limbah, TPA, dan selokan air. Drainasenya.
Terus dari segi kesehatannya bagaimana? Menentukan penyebaran berbagai jenis penyakit, pemetaan penyakit berisiko, analisis tren spasial, dan temporal kondisi kesehatan masyarakat. Nah, ini juga dianalisis dari keseluruhan ini. Yang tadi, kalau mau buat potensi wisata, analisisnya seperti ini. Gambarannya, peta geografi, topografi, tanah, lereng, uji lapangannya bagaimana? Data primernya mulai dari drainase, mitologinya, curah hujannya. Ini semua untuk kira-kira cocok diarahkan pengembangan wisatanya kemana. Jadi menentukan suatu lokasi atau lahan harus diperhatikan seperti ini. Termasuk juga dianalisis dari sanitasi lingkungan dan analisis fasilitas kesehatan. Nah, ini harus dianalisis juga kalau menentukan wilayah. Contohnya, kalau SIG dari hasil bidang kesehatan. Nah, ini contoh ya. Ini dianalisis. Dalam tidak rawan apa. Pernah lihat? Universitas? Kalau sekarang mungkin yang sering lihat analisisnya COVID ya. Dari COVID-nya, nah dari sini. Peta krisis air, penyakit yang sering. Kalau sekarang daerah COVID-nya dari RT ini, zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah semuanya bisa dianalisis. Terus bab keempat, kita langsung ke negara maju dan negara berkembang. Nah, karakteristiknya, kalau negara maju semuanya tinggi. Pendapatan per kapita tinggi, pertumbuhan ekonominya tinggi, bidang industri dan jasanya juga tinggi. Terus dari kependudukannya, angka penduduknya per tahun rendah, kematiannya juga rendah. Dari usia harapan hidupnya tinggi, tingkat pendidikannya juga tinggi, tingkat penganggurannya rendah. Ini untuk negara maju. Teknologinya apa? Teknologi dengan negara maju meningkatkan produktivitas sumber daya alam, sumber daya manusia dan industri. Penguasaan teknologi mendukung produktivitas ekonomi di negara maju. Jadi semakin teknologi juga semakin baik. Persebaran negara maju di benua Eropa yang termasuk negara majunya hanya Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, dan Swiss. Asia hanya 3, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Benua Amerika, Kanada, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Ini untuk petanya. Kalau negara berkembang, kebalikannya dari negara maju. Pendapatan per kapitanya rendah, pertumbuhan ekonominya rendah, mata pencariannya cenderung agraris, komoditas ekspornya bahan mentah. Dari kependudukannya bagaimana? Angka pertumbuhan penduduknya tinggi, angka kematian penduduknya tinggi, usia harapan hidupnya rendah, tingkat pendidikan penduduknya rendah, angka pengangguran tinggi. Dari segi teknologi, masih menggunakan teknologi sederhana, yaitu dengan sumber tenaga manusia. Terus teknologi tempat guna belum digunakan secara optimal. Itu karakteristiknya. Persebaran negara berkembang, benua Asia, termasuk Indonesia. Yaman, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka. Ini masih banyak lagi, ini hanya contoh
benua Amerika. Nah, dan juga benua Amerika tidak semuanya benua Amerika itu negara maju. Ada juga yang negara berkembang. Ya, Meksiko. Nah, benua Afrika, Kenya. Kerjasama Indonesia dengan Belgia. Ini termasuk bilateral, dan ini kerjasama dengan Indonesia termasuk sama-sama kerjasama bilateral namanya. Kerjasama negara maju dan negara berkembang. Namanya NIA, APEC, OPEC, NEE. Nah, ini multilateral. Pintar ya. Dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Yang pertama apa? Dampak positifnya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, besarnya peluang ekspor dan bagi pelaku bisnis. Nah, kualitas produknya tinggi, terbukanya peluang investasi dari luar negeri. Dampak negatif berhubungan produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi kalah nanti kita. Meningkatkannya pola konsumsi masyarakat, tidak seimbangnya persaingan antara negara maju dan negara berkembang. Terus meningkatnya ketergantungan pada negara maju, menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk lokal. Jadi mereka beralih ke produk luar. Strategi Indonesia menuju negara maju. Apa yang dilaksanakan yang pertama? Yaitu mengoptimalkan potensi. Di mana? Banyak bidang. Bidang ekonomi, iptek, SDA, kesehatan, dan pendidikan. Termasuk meningkatkan pendidikannya menjadi 12 tahun tadi. Ya. Ini sampai di sini kita sudah, tadi saya targetnya 2 bab, ternyata kita sudah sampai 4 bab. Kita bahas semuanya. Nah, ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri. Halo? Hai. Assalamualaikum. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kita hari ini kita bahas sudah sampai 4 bab, yaitu pola apa saja? Pola wilayah dan kewilayahan. Terus interaksi desa dan kota. Nomor 3 tadi apa? Pemanfaatan peta dan sistem informasi geografis atau SIG. Yang keempat itu adalah negara berkembang dan negara maju. Kalau hai, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, materinya nanti bisa saya share di grup. Untuk pertemuan ini, malam ini bisa saya tutup. Untuk selanjutnya, kalau mau lihat yang lebih rinci lagi, lebih belajar lagi, bisa kalian browsing materi apapun. Paling tidak ada yang berhubungannya dengan kelas 3. Ya. Sekian dulu untuk yang kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh?
Yang lain bisa meninggalkan atau hang up. Ya. Pak Anwar, Mas Suci, Isu Tris, Wahyu Andre. Halo. Guys, ternyata dia kelas 11. Ya.
Oke. Oh, Pak Saiful boleh kok meninggalkan atau apa ada yang ditanyakan untuk saya? Kita ending. HE.